Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Andani, NIM H03191314 dari Prodi Pendidikan Biologi B. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi 10 model pembelajaran IPA terpadu. Adapun 10 model pembelajaran IPA terpadu, yang pertama, model IPA tipe terpisah, kedua, model IPA tipe keterkaitan, ketiga, model IPA tipe sarang, keempat, model IPA tipe berurutan, kelima, model IPA tipe bersero, keenam, model IPA tipe jaring laba-laba, ketujuh, model IPA tipe galur, kedelapan, model IPA tipe terintegrasi penuh, 9, model IPA tipe tenggelam, 10, atau yang terakhir, model IPA tipe jejaring. Yang pertama, model IPA tipe terpisah atau fragmented. Model keterpaduan tipe terpisah fragmented merupakan kurikulum yang bahan pelajarannya disajikan dalam subjek atau mata pelajaran yang terpisah-pisah. Model ini menyajikan materi pelajaran terpisah antara kimia, fisika, biologi, dan IPBA. Model ini berfokus pada prioritas setiap mata pelajaran. Model tipe fragmented ini belum pernah digunakan dalam pengembangan bahan ajar IPA terpadu, karena model ini belum memberikan keterkaitan antara kajian ilmu IPA, kimia, fisika, biologi, dan IPBA dalam bahan ajar tersebut. Jadi, kurang tepat dijadikan suatu model keterpaduan dalam pembelajaran dan pengembangan bahan ajar IPA terpadu. Yang kedua, model IPA tipe keterkaitan atau connected. Model keterhubungan atau connected mempunyai karakteristik menghubungkan satu konsep dengan konsep lain, topik dengan topik lain, satu keterampilan dengan keterampilan lain, ide yang satu dengan ide yang lain, tetapi masih dalam lingkup satu bidang studi. Keterpaduan pola keterkaitan ini dapat membantu siswa mengembangkan konsep-konsep kunci secara terus-menerus, sehingga terjadi proses internalisasi. Model keterkaitan memiliki kelebihan, yaitu dapat memotivasi siswa dalam membantu siswa untuk melihat keterhubungan antara gagasan dengan tema yang digunakan, tetapi terfokus pada suatu disiplin ilmu. Yang ketiga, model IPA tipe sarang atau nested. Pembelajaran terpadu model nested atau tersarang adalah model pembelajaran yang mengintegrasikan kurikulum di dalam satu disiplin ilmu secara khusus, meletakkan fokus pengintegrasian pada sejumlah keterampilan belajar yang ingin dilatihkan oleh seorang guru kepada siswanya dalam suatu unit pembelajaran untuk ketercapaian materi pelajaran. Model ini menargetkan keterampilan dan konsep multidimensi ke dalam satu pelajaran. Keunggulan dari model nested yaitu pembelajaran lebih kaya karena di samping pengembangan pengetahuan juga mengembangkan keterampilan berpikir, keterampilan sosial, dan lain-lain secara bersamaan. Yang keempat, model IPA tipe berurutan. Mengatur urutan ketika suatu topik diajarkan bertepatan dengan paralel topik dalam disiplin lain. Topik atau unit studi disusun kembali dan diurutkan bertepatan satu sama lain. Ide-ide serupa diajarkan dengan rinci sementara, tetapi menjadi subjek yang terpisah. Dua disiplin terkait dapat diurutkan sehingga isi subjek dari keduanya diajarkan secara paralel, sesuai dengan urutan topik diajarkan. Intinya, satu subjek membawa yang lain dan sebaliknya. Model ini adalah model pertama yang guru disiplin ilmu yang terpisah, fisika, biologi, kimia, dan IPBA perlu kolaboratif untuk merencanakan dan mengurutkan beberapa ide yang serupa terkait. Kelima, model IPA tipe bersero atau shared. Pembelajaran terpadu tipe shared adalah pembelajaran terpadu yang merupakan gabungan atau keterpaduan antara dua mata pelajaran yang saling melengkapi dan di dalam perencanaan atau pengajarannya menciptakan satu fokus pada konsep.
Keterampilan serta sikap pembelajaran IPA terpadu tipe SARET mengutamakan pemahaman antar bidang studi karena memfokuskan pada isi pelajaran. Strategi berpikir dan keterampilan sosial. Keenam, model IPA tipe jaring laba-laba atau WebBit. Pembelajaran tematik model WebBit adalah model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik yang dimulai dengan menentukan tema tertentu. Tema yang ditentukan dapat memadukan konsep-konsep dari sejumlah KD pada mata pelajaran IPA terpadu. Penggunaan tema sebagai penghubung antara materi dalam satu bidang studi dapat membuat peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan secara utuh sehingga pembelajaran menjadi bermakna. Selain itu, pembelajaran tematik membuka peluang yang sangat besar untuk penciptaan situasi pelajar yang berpusat pada siswa, sehingga dapat membantu mengembangkan kemampuan berpikir siswa, di mana siswa dihadapkan pada konsep-konsep yang dapat ditinjau dari berbagai bidang studi, dari berbagai sudut pandang atau disiplin keilmuan, fisika, kimia, dan biologi yang mudah dipahami dan dikenal siswa. Yang ketujuh, model IPA tipe galur. Keterampilan berpikir, keterampilan proses, keterampilan sosial, keterampilan rekayasa dialurkan melalui semua bidang disiplin dalam IPA, biologi, fisika, kimia, IPBA. Pola integrasi IPA berfokus pada metakurikulum yang mengurutkan atau menyambungkan hal-hal yang inti dari semua materi pelajaran. Keterampilan berpikir atau keterampilan proses digalurkan ke dalam materi pelajaran bidang-bidang disiplin dalam IPA. Kedelapan, model IPA tipe terintegrasi penuh atau integrated. Model pembelajaran ini menggunakan pendekatan antara mata pelajaran yang dipadukan. Beberapa mata pelajaran dicari konsep, sikap, dan keterampilan yang tumpang tindih dipadukan menjadi satu. Kegiatan guru pertama menyeleksi konsep, nilai-nilai, dan keterampilan yang memiliki keterkaitan erat satu sama lain dari berbagai mata pelajaran. Keuntungan model pembelajaran ini bagi peserta didik adalah lebih mudah mengaitkan materi pembelajaran dari berbagai mata pelajaran. Model inilah yang dikembangkan sebagai pembelajaran tematik terpadu di kurikulum 2013. Model integrated merupakan perluasan dari model SARET. Dan yang ke-9, model IPA tipe tenggelam atau immersive. Menghubungkan pengalaman masa lalu dan pengetahuan sebelumnya dengan informasi baru yang diperoleh dari pembelajaran. Model immersive adalah model pembelajaran terpadu yang berpusat untuk memadukan kebutuhan siswa atau mahasiswa di mana mereka akan melihat apa yang dipelajarinya dari minat dan pengalaman mereka sendiri. Setiap siswa bebas untuk menentukan konsep-konsep apa saja yang ingin dipelajarinya. Setiap siswa menentukan sendiri konsep yang ingin ia pelajari. Mereka tuliskan memahami awal mereka. Mereka mencari tahu sendiri konsep tersebut pada sumber belajar yang ada dan siswa menentukan konsep yang benar dari konsep yang mereka minati tersebut. Ke-10 atau yang terakhir, model IPA tipe jejaring atau networked. Pembelajaran IPA terpadu tipe networked merupakan pembelajaran yang memberikan kesempatan bagi peserta didik menerima masukan dari luar darinya yang ia pandang sebagai pakar expert, sehingga idenya mengalami penghalusan, penyempurnaan, dan perkembangan secara berkelanjutan. Dalam pengembangan pengetahuannya, peserta didik menjadikan jejaring sebagai sumber utama yang harus difilter dengan lensa dan minatnya. Dengan tipe integrasi jejaring, peserta didik secara langsung mengintegrasikan IPA melalui proses memilih oleh dirinya. Jejaring yang diperlakukan. Dan itulah tadi penjelasan dari materi 10 model pembelajaran IPA terpadu. Semoga kita dapat memahaminya dan melakukan yang terbaik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.